Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pokoknya sampai habis. Lanjut nih. Terima kasih Pak Arif. Boleh bahas saham Aman PT Makmur Berkah Amanda ya, dari Bang Muhammad Syahid Abdillah. Kalau dilihat ini adalah perusahaan properti dan real estate. Harga 194, 3 tahun terakhir sudah turun 72%. Kemudian kalau dilihat dari sisi fundamental, perusahaannya sih tidak merugi ya. Perkembangannya cukup bagus secara EPS, naik terus dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24, bahkan 25 potensinya juga akan naik. Jadi perkembangannya bagus sekali. Tapi dividen yieldnya masih kecil teman-teman. Hanya 0,9% atau 0,5 atau 0,8, kadang 0,1. Karena payout rasionya cuma 6%, 7% dari total. Jadi dividennya cuma 1 dibagikannya ya. Nah, ini sehingga tidak masuk ke dalam watchlist saya. Jadi kesimpulannya adalah masih banyak saham lain yang potensi growth-nya atau potensi dividennya lebih baik daripada ini. Karena kita kan fokusnya adalah dividen investing ya, bukan ngejar capital, bukan ngejar fundamental yang bisa dihubungkan dengan capital kayak strateginya Andri Hakim ya, Bang Andri Hakim. Cari perusahaan yang backdoor listing, kemudian nunggu market cap-nya naik ya, nunggu harganya naik, kemudian taking profit dari sana. Kita ndak begitu. Prinsipnya adalah usahanya lancar, usahanya mendapatkan hasil dan bagi dividen ke kita. Kalau dapat capital gain-nya dari kenaikan harga itu bonus. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Untuk itu Aman masih perlu peningkatan lagi. Ini kalau payout rasionya dinaikkan, misal 70%, itu udah lumayan ya. Jadinya 7% dividennya. Atau dinaikkan ke 80%, jadinya 8% dividennya. Jadi masih ada potensi sebenarnya di sana. Cuma karena historinya tidak pernah seperti itu, sehingga kita tidak bisa mengharapkan manajemennya untuk bagi dividen sebanyak itu. Pertama itu untuk Aman. Kemudian Bang, boleh buatin daftar saham apa saja agar kita bisa dapat dividen setiap bulannya. Terima kasih. Nah, ini juga saya hindari. Kenapa? Karena yang kita inginkan adalah yieldnya, bukan dividen per bulan yang kita ambil terus-terusan, bukan. Apakah bisa dibuat seperti ini? Bisa saja sebenarnya. Karena di screener saya itu sudah ada bulan dividennya. Tapi nanti akan jadi bias karena tujuan utamanya kita yield per tahun. Jadi ketika nanti ada per bulan itu nanti akan ada naik turun karena di bulan-bulan tertentu ada saham yang tidak bagi di bulan itu. Dan ketika tidak bagi di bulan itu, kita memiliki saham itu, yieldnya nanti prosentasenya itu berdasarkan kepemilikan di saham itu, bukan terhadap total equity-nya. Nah, bukan berarti kita nggak bisa bikin, tapi takutnya bias saja. Cuma nanti kalau ada waktu sempat untuk bikin yang seperti ini ya nanti dibikinkan ya. Tapi ini nggak janji ya, karena nggak perlu sebenarnya, nggak perlu seperti ini. Oh ya, terus ini dari Bang Nash ya. Naikin aja Bang, soalnya inflasi buat barang pokok kayak beras, gula, minyak, daging kenaikannya 8-12% per tahun Bang. Kalau pakai 9% nggak nuntut Bang, just info aja sih. Iya, untuk target ini yieldnya itu bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12, terserah kita mau targetnya berapa. Tapi dia tidak berhubungan langsung dengan inflasi kenaikan bahan pokok, bukan. Karena inflasi kenaikan bahan pokok itu di dalam keseharian kita itu tidak 100%. Jadi harta kita itu tidak kita belikan 100% terhadap bahan pokok. Misal 10 juta kebutuhan bahan pokok seperti beras dan seterusnya bisa jadi cuma menyumbang misalnya 30%-nya dari 10 juta. Atau menyumbang misalnya 40%-nya. Atau berapapun itu. Sehingga total inflasinya kalau di total dengan yang lain bisa cuma 3%, bisa cuma 4%, atau berapapun.
sehingga total inflasinya akan ketemu. Tapi kalau inflasinya itu dibandingkan terhadap dengan kenaikan bahan pokok saja, nanti juga sama akan bias. Jadi sebenarnya di sini banyak bias yang terjadi, tapi ini itu adalah hitungan supaya bisa memanipulasi otak kita saja bahwa yield 1 tahun 10, 12, 15% itu bagus. Kalau teman-teman lihat di Rifan Kurniawan ya, atau intinya dia kan buka investasi untuk Leon tuh. Nah, itu bagus tuh yang buka Porto kan. Kenaikan investasinya setahun 15%, anggapnya itu medium, moderat. Kemudian 20% up itu adalah agresif gitu. Itu bagus banget loh. Kalau bisa setiap tahun 20% up itu bagus sekali, bagus bang. Tapi kan kita pilih-pilih. Saya terutama, saya fokus hanya di saham syariah. Kalau nggak fokus di saham syariah, banyak yang lain. Mungkin potensi yieldnya juga lebih banyak, lebih bagus. Tapi ini namanya conviction kan, keyakinan. Universe-nya berbeda. Kita tidak bisa samakan semua orang. Nah, kita hormati itu. Yang penting kita menjalaninya tetap dengan senang-senang. Kita menjalaninya tetap dengan tujuan akhir. Kita mau jalan ke mana saja, lewat jalan mana saja. Yang penting tujuan akhirnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuan akhirnya sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya sudah, kita bisa jalani itu dengan baik gitu. Nah, untuk inflasi saya tentu nggak akan pakai asumsi inflasi untuk bahan pokok ya, Bang Naj. Tolong bahas LSIP dan SIM turun terus, makasih. Di komen bawahnya. Kan bikin bencana. Oke, nanti kita bahas ya LSIP dan SIM. Jadi Melo lihat kinerja dan dividen PTBA Bang. Hihihihi. Ya, memang PTBA lagi lumayan di bawah. Nah, nanti kita bahas aja sekalian dengan LSIP dan SIM. Kita bandingin ya. Sico Bang, gimana? PBV di bawah 1. Oke. Ya, Sico sekalian. Tapi saya tidak akan pakai fundamental PBV atau PER. Di dividend investing atau di evaluasi dividen ini tidak berpengaruh. JAR gimana Bang? JAR sekalian ya kita bahas. Pokoknya hari ini banyak. Saya buruh Cikarang sedang berjuang di masa pensiun, mulai invest di usia 35 tahun. Masih ada peluang nggak Bang? Masih, mau 35, mau 40, mau 45, masih selalu ada peluang di sana. Tidak terbatas ya Bang. Bisa bahas SMSM. Nah, ini SMSM ada agak lain. Nah, ini ada pertanyaan lagi 3. Ya udah, nanti kita lanjut. Nah, kita sekarang bahas LSIP, SIM, PTBA, SICO. Maha ada nggak Maha? Maha belum Bang. Maha nanti aja kita masukin ya. Maha taruh bawah lah. Pertama SIM, kemudian ada LSIP ya. Kita urutkan saja karena ini semua kelapa sawit. Sekalian dibandingkan ya. Ada TAPG, LSIP, PTBA, TLDN, SGRO, STAA, AALI, SIMP, PSGO, Palmas Rasih, SMAR, CK, PNGO, DSNG, STA. STA kok 2 kali? Oh ya. Kok ini ke double? Oke, kita hapus saja. Kemudian PTPS, SGER, dan JAR. Dari sini yang tertinggi masih di TAPG secara potensi yield dividen. Kenapa? Karena EPS-nya masih 179, kemudian dividen payout rasionya 90%. TAPG di harga sekarang 1.500 ya, kemarin turun 1,3%, itu masih punya potensi dividen 10,7. Susah sih ngalahin TAPG ini. Nah, ini ya, masih ada downtrend. Jadi ini masih berpotensi untuk lanjut turun. Jadi hati-hati ya ngelihat grafiknya secara teknikal di TAPG. Walaupun sudah seperti ini, nah, kalau market bilang turun ya turun, jangan pernah melawan market. Rata-rata nggak ada yang mampu, khusus untuk teknikalnya. Tapi kalau kita sudah putuskan 1.500 ini menurut saya murah karena estimasi dividen ini masuk di angka saya. Nah, cuma masalahnya dividen 10% ini itu estimasi tahun ini ya. Tahun-tahun sebelumnya itu 91, itu cuma 6,1. Artinya gini, kalau ternyata potensi
bisnisnya dia turun, drop seperti 2023, di mana itu 2 tahun yang lalu, maka resiko itu ada. Jadi mereka bisa mempertahankan performa 2024, performa 2025. Ini pun juga belum close. Bisa mempertahankan itu sampai tahun-tahun berikutnya nanti, yaitu oke lah. Tapi kalau nggak bisa mempertahankan, potensi baliknya ke 2023 loh. Potensi baliknya ke harga-harga yang bawah loh. Jadi dengan 1.500 harga sekarang mungkin murah, tapi ketika nanti dia balik misalnya ke 935, turun atau floating loss 37%, itu juga bikin porto kita juga jadi beban gitu. Sehingga kedewasaan kita memilih cara masuk, cara keluarnya itu juga diperlukan. LSIP gimana? LSIP 7,2%. Itu lebih bagus tahun ini. Tapi kembali lagi 2023-2024 ada di bawah dia gitu. PTBA tahun ini 7,1%, tapi tahun-tahun sebelumnya gede-gede, kebalikan. Jadi performanya tambang jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan performanya sawit jauh lebih tinggi dibandingkan perform sebelumnya. Hype itu pasti akan berakhir. Kapan? Kita nggak ada yang tahu kapan. Tapi ketika itu sudah berakhir, kita mesti siap posisi kita ada di mana. Menguntungkan atau tidak. Ditahan atau cut loss. Average down atau cut loss. Ya itu masing-masing orang punya strateginya yang berbeda-beda. Selanjutnya ada SGRO, STAA, AALI. AALI 4,5% ya. Ini termasuk yang rajin bagi dividen ya, Astra. Tapi yieldnya ya segitu-segitu, 3,8, 3,7, 4,5. Saya terus terang nggak punya ya saham-saham yang seperti ini. Walaupun Astra, tapi menurut saya mahal, ya nggak saya incar gitu. Kan bisa dapat capital gain bang, itu urusan lain. Intinya kita memutuskan berdasarkan hitungan atau disiplin terhadap apa yang sudah kita hitung di screener. SIM atau Salim itu 4,4. Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya memang naik ya, 1,8, 3,6, kemudian ketemu di 4,4. Tapi growth ini itu belum cukup bagus dibandingkan dengan yang lain. PSGO sama, Smart sama, dan seterusnya. Tapi kalau capital gain lain, inflow, outflow lain, analisis transaksi lain. Kalau ini kan saya bicaranya adalah dividend investing. Makanya loh nih Semar fundamentalnya kondisinya begitu loh, kok naik ini 2,5%, berarti nggak valid dong analisanya. Bukan begitu. Harga tidak terpengaruh sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali dengan fundamental. Perubahan harga tidak ada hubungannya dengan itu. Terus kenapa kita hitung fundamental? Karena ketika saya memutuskan untuk membeli di harga sekarang, potensi saya mendapatkan kembali hasilnya itu berapa? Itu yang jadi poin penting ada di sini. Nah, 10% kalau kita simulasikan selalu ya dengan dividen investing ya 10,7 ya. Kita ambil 10,7 simulasikan selama 25 tahun, target kita mendapatkan 120 juta per tahun atau 222 juta per tahun nanti 25 tahun lagi. Itu ke hit ya, garis merah ini adalah targetnya, bar warna hijau ini adalah dividen yang kita terima per bulannya. Jadi kalau nabung 2 juta per bulan selama 25 tahun akan ketemu di 3,2 miliar atau dividennya dapat sekitar 350 juta per tahun atau 29 juta per bulan. Harapannya ini yang bisa membiayai kita, membiayai hidup kita, biaya hidup kita, dan gaya hidup kita nanti pada waktu kita pensiun. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua, aman sudah, daftar ini ya sudah ya. Nanti kalau kita sempat kita buatin, kalau misalnya nggak bisa, ini sebenarnya nggak matter, maksudnya nggak penting. Yang penting adalah yield tahunannya. Inflasi sudah ya, kita inflasi pakai rata-rata. Ini LSIP dan seterusnya sudah, PTBA sudah, SICO sudah ya, SICO ada ya tadi SICO. Oi, SICO belum. Oke, SICO itu adalah di bidang minyak gas dan batu bara ya. Nah, harganya terakhir adalah Rp122. Itu turun 1,6%. Harga wajarnya Rp76. Ini kenapa? Karena potensi yield dividennya dia itu di 5,6% ya, atau Rp7.
Dapat dari mana? Payout ratio kita ambil 50%, EPS-nya 14. Sico ini sebenarnya lumayan menarik, tapi secara bisnis dia kan menyewakan kompresor ya. Jadi size-nya mungkin tidak terlalu besar. Nah, ini dividen terakhir ini berapa nih? 6, 4, 4, 6. Nah, dividen terakhir di 3,3% 2023, kemudian 4,9% di 2024. Tahun 2025 potensinya di 5,6%. Kalau dilihat dari sisi harga, ini lagi turun ke bawah. Saya udah pernah review kali ya, Sico. Ini sudah pernah saya garis-garis. Nggak tahu, lupa saya. Pokoknya masih ada di situ, masih ada pertanyaan di situ ya, saya includekan aja. Dan ini lagi downtrend. Kalau downtrend begini jangan dilawan ya teman-teman ya. Itu untuk Sico. Dibandingkan dengan PTBA masih bagusan mana? Potensi yieldnya masih bagus PTBA. JAR sudah. Tadi JAR potensi yieldnya 0,2%. Jauh banget. Ini adalah kelapa sawit ya. Masih TAPG yang terbaik. Kemudian ada LSIP. Itu untuk dividennya. Saya kira cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa join yang mau join. Ada video-video mingguan yang bisa Anda manfaatkan. Karena harga join juga tidak ada artinya itu. 10.000, 50.000 itu value-nya mestinya sangat worth it untuk screener yang saya sampaikan. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.